atau bahkan orang-orang yang DO. Ini contoh saja, tapi masih banyak lagi. Pertama mungkin ya, barangkali kita semua tahu, orang-orang sukses itu biasanya dia tidak mengikuti irama atau ritme di dalam proses pembelajaran yang monoton atau pembelajaran yang sebenarnya kedinasan atau seakan reguler atau yang teratur. Itu biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan kelebihan. Misalkan saja Bill Gates ini kan sebuah contoh, dia mampu mengembangkan sebuah Microsoft. Padahal dia awalnya ya dia masuk Harvard itu kan di DO. Nah ini contoh. Kalau di DO kan otomatis si bekasnya kurang kalau di FK kan mungkin dalam 2 tahun atau setahun atau 2 tahun berturut-turut kurang dari 2, maka dia tidak akan mampu menyelesaikan studi. Contoh lagi nih ada Jose Mourinho ini juga, walaupun dia memiliki kelebihan, dia memang seorang ini ya dulu pelatih ya memang. Jadi dia seorang pelatih, ya memang tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Oke, contoh lagi, Mbak, tolong di slide selanjutnya. Next. Nah, ini contoh lagi. Kemudian seorang ahli arsitektur katakanlah di situ. Ini karya arsitek seorang ahli Frank Lloyd. Ini juga begitu. Sebenarnya dia mungkin tidak tidak bisa mengikuti irama yang teratur. Apalagi ini Steve Jobs yang sedang kita kenal. Kita kenal siapa yang nggak tahu kalau sekarang kita pakai di dalam dunia teknologi informasi. Semuanya di situ. Ini juga gara-gara di situ kuliah hanya 6 bulan karena masalah keuangan dia berhenti kuliah. Tapi dia dengan berhentinya mungkin kalau dia dulu kuliah mungkin tidak sampai menciptakan Apple ya mungkin di situ. Nah, orang-orang dalam kondisi kegagalan kemudian dia melakukan kemampuan itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Tapi kalau indeks prestasi atau ini dijadikan acuan mungkin itu menjadi satu-satunya menjadi bumerang bagi dia. Selanjutnya, Mas. Next. Nah, ini yang contoh yang lain ini. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Facebook sekarang? Mungkin sekarang beralih kepada dunia Instagram. Tapi awal mulanya kan Facebook ini orang-orang yang menggunakan itu. Walaupun sekarang sudah mulai berkembang. Nah, dia juga gagal di situ. Di dalam proses pembelajaran, dia gagal. Bahkan dia menggunakan ruang kecil untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu di dalam kamarnya, akhirnya dia menciptakan sebuah situs secara sosial yang sangat hebat. Kemudian yang terakhir juga sama, ini juga Fuller ini juga arsitek, ini juga di Harvard. Ya ini juga hampir semua contoh-contoh selanjutnya ada nggak ya? Ada contoh sukses lagi, selanjutnya slide. Oke, tadi ya. Jadi itu contoh-contoh bahwa orang-orang yang sukses itu tidak ditentukan oleh IPK sebenarnya. Tadi saya berpikir, IPK itu bagus jika dalam proses penilaiannya kompre. Jadi mulai aspek kognitif sampai keterampilan. Namun kenapa sekarang tidak ada korelasinya? Orang-orang tadi tidak ada korelasinya dengan indeks prestasi, bahkan dia DO. Nah, ternyata karena prosesnya orang menganggap aspek pengetahuan lebih dominan dibanding dengan skill. Nah, ini yang akan kami coba menyampaikan. Kadang-kadang kita jatuh frustasi, merasa bahwa kita nggak mampu, apalagi indeks prestasi kita di bawah standar rata-rata. Harapan masa depan dianggapnya selesai pada titik IPK. Padahal tidak. Apa yang saya sampaikan tadi, contohnya tadi Facebook. Apa yang diharapkan ini? Dia mampu memanfaatkan, dia mampu berpikir jauh lebih berkembang. Dia bisa membaca situasi itu. Karena pada pemilik Facebook itu, dia memiliki kemampuan kolaborasi. Dia berpikir kalau kita mungkin pada umumnya orang akan membuat sebuah media sosial mesti akan dipikir berbahaya. Dari mana uangnya? Dia tidak berpikir begitu. Tapi dia membuat sebuah jejaring sosial yang hebat, dia memiliki kemampuan kolaborasi di dalam satu virtual dan dunia maya, sehingga menjadikan kekuatan yang luar biasa. Orang dulu tidak berpikir kekuatan kolaborasi itu sampai menghasilkan, kalau dihitungkan
atau diakumulasikan atau dinilaikan dari uang, maka sesungguhnya akan menghasilkan istilahnya finance yang tinggi sekali. Padahal hanya sekedar melakukan share, melakukan berbagi informasi, bertukar pikiran, hanya melakukan mungkin memberitakan profil dirinya dan seterusnya. Hanya sebatas itu. Tapi di balik itu ternyata dikembangkan orang-orang akhirnya menjadi sebuah aset. Nah, aset itu ya jauh lebih dari orang-orang. Andaikan itu si penemu Facebook itu waktu itu sekolah mungkin dia hanya bisa menciptakan sebuah program barangkali. Program mungkin tidak sampai berpikir kepada media sosial. Dia akan mengikuti program-program di mana sesuai dengan arahan daripada pendidikan sekolahnya. Dan dia memang tidak merasa jatuh karena dia menganggap bahwa IPK itu bukan satu-satunya tujuan akhir dalam proses pendidikan. Dia berpikirnya bagaimana sesuatu yang bisa dihasilkan, kemudian bisa dimanfaatkan orang untuk menjawab tantangan masa depan. Jadi itu sebenarnya nilai dari IPK itu sendiri atau kemanfaatan dari IPK sendiri sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita bangun paradigma. Jadi kalau memang itu penilaian secara benar itu bagus. Tapi selama ini di dalam proses pendidikan tidak semuanya menggunakan indeks prestasi komunitas itu secara lengkap mengakomodir dari ketiga aspek itu. Apalagi keterampilan. Nah, keterampilan itu yang sebenarnya perlu digali. Yang hari ini akan kami sampaikan. Bukan berarti IPK yang tinggi, tapi bagaimana kemampuan, keterampilan yang harus kita bangun. Sehingga kita memiliki persepsi positif atau positive thinking terhadap IPK. Saya dulu pernah bercerita. Saya dalam proses pendidikan saya tidak pernah IPK juga tidak terlalu masuk katakan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, tidak pernah masuk. Tapi bagi kami saya bisa menggunakan nilai positif bahwa ketika saya tidak mampu memiliki IPK yang tertinggi atau IPK dari kelompok yang tinggi, bukan berarti saya itu minder, bukan berarti saya itu harus kalah, jatuh dan bukan mudah. Bagi saya, karena tadi berpikir bahwa tidak ada korelasinya antara IPK dengan keberhasilan seseorang. Akhirnya kami berpikir, bagaimana saya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang memiliki IPK yang tinggi, yang mungkin teman-teman tidak bisa menggali, tidak memiliki kemampuan yang mungkin saya bisa hasilkan. Ini contohnya. Jadi ketika teman-teman berpikir, dia bagus di dalam indeks prestasi, oke. Tapi kami ingin mencoba, kami juga tidak kalah. Ketika kami tidak bisa memenuhi IPK sesuai dengan yang diharapkan, kami mencoba sesuatu. Sesuatu yang menjadi kelebihan kami. Maka kemampuan potensi pada diri, mengenali pada diri sendiri itu penting. Oh berarti potensi kami di sini, maka kami coba. Ketika ini kami coba, kemudian menghasilkan sesuatu, maka sebenarnya kalau saya sama, berarti kami memiliki kemampuan ini, yang IPK tinggi tadi tidak memiliki kemampuan seperti kami, dia hanya memiliki kemampuan dalam dunia akademis, katakanlah orang mengatakan IPK itu. Nah, samalah kemampuan kalau kami mensejajarkan. Kami juga tidak bodoh-bodoh amat, tapi kami punya potensi pada diri. Nah, demikian semua teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan yang lain, itu bisa ditonjolkan. Ini sebuah contoh kalau memang kita pengen memberikan kontribusi kita atau meraih bagaimana kita menjadi seorang yang sukses. Nah, biasanya teman-teman khususnya ini umumnya itu pada umumnya hampir semua berpikir bahwa kita harus mengejar IPK dan harus. Nah, tetapi jangan lupa ketika Anda mengejar IPK kemudian tidak mencapai yang tinggi, jangan patah semangat. Cari potensi apa yang diri pada Anda, kembangkan kemampuan Anda. Katakan di sini, anak-anak FK katanya, apa kemampuan yang hari ini bisa dijual? Sebuah contoh. Melalui media ini, webinar ini, saya bisa mengambil potensi. Anda memulai gerakan ini bagus sekali. Ya, gerakan pendidikan, melakukan sebuah edukasi, mungkin peningkatan atau bergerak di dalam sosial juga. Ya, ini menjadi kekuatan. Jadi dunia itu nanti akan menjadi penting bagi Anda. Kontribusi Anda bukan sekarang nanti dilihatnya. Ini kalau berjalan 2-3 tahun, itu akan dipandang orang. Sebuah lembaga sosial yang bergerak ini. Makanya kan bisa dilihat sekarang itu
Kalau bicara orang terkait dengan masalah sosial ya, itu pasti sedikit-sedikit sudah ada social entrepreneur. Kemudian dibanding lagi ada social education. Dan semuanya sudah seakan-akan arahnya kepada nilai sosial atau social capital ini bisa dibangun melalui ini sebenarnya. Nah, ini jejaring yang saya kira akan menjadi luar biasa. Saya contohnya saja ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau memang ini diskusi ini terus-menerus berkembang. Apalagi sekarang dunia maya. Kalau kita hanya mencari aspek finansial katakanlah, menjadi seorang sukses dalam dunia, kemudian kita mendapatkan finansial saja. Ketika ini bisa berkembang, katakanlah si lembaga ini berkembang, kemudian di media sosial bisa berkembang, orang akan melihat aktivitas kita. Cukup katakanlah melalui YouTube atau melalui Instagram atau melalui yang lain. Dia akan tertarik mengikuti perkembangan ini. Nah, ketika tertarik ini ya tidak jauh berbeda dengan sebuah TV, sebuah media yang memiliki nilai jual yang tinggi di dalam efek di dalam pengembangan diri seseorang. Jadi bisa saja mengembangkan potensi Anda, bisa mengembangkan dari sisi finansial, bisa mungkin berbuat banyak kepada masyarakat. Ini sebenarnya bisa dikembangkan. Ini sebuah contoh hal yang bagus. Ya, sehingga kita tidak melulu pada proses pendidikan secara akademis yang mungkin secara rutin, secara formal, yang hanya didapat hanya proses itu. Tapi akan jauh lebih bagus demikian juga Anda juga memiliki kekuatan di situ. Maka saya menawarkan kalau Anda atau kepingin mempersepsikan diri supaya Anda memiliki kemampuan di masa depan. Kemampuan apa? Ya 8 ini atau 9. Ini ya kemampuan kolaboratif. Kemampuan kolaborasi tadi saya contohkan. Ketika Anda hari ini, Anda bisa bekerja sama. Ada 46 partisipan. Ini sudah menjadi bagian dari membangun sebuah kolaborasi. Kolaborasi tidak harus 47. Mungkin 2 anak, 3 anak, 4 anak. Lama-lama menjadi sebuah besar. Nah, kekuatan ini bisa menjadi sebuah pencerahan untuk membangun potensi diri Anda dan semua orang. Nah, makanya tadi Facebook itu ya karena dia berpikir bahwa jejaring itu penting, kemampuan kolaborasi itu penting untuk menghasilkan sesuatu. Sama ketika Anda mungkin ada yang dokter, ada yang perawat, ada mungkin bidan, ada tenaga kesehatan yang lain. Ketika di rumah sakit, kalau menyelesaikan masalah kasus pasien hanya 1 orang, tidak akan selesai. Karena persoalannya adalah manusia itu memiliki sifat biopsikososial spiritual. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kalau persoalan kesehatan itu terkait dengan budaya, apakah hanya bisa diselesaikan dengan orang-orang medis? Tidak. Kita harus membutuhkan orang-orang sosial, pekerja sosial, tentang orang-orang ahli dalam bidang agama. Kalau memang masalah kesehatan itu terkait dengan masalah aspek perbedaan keyakinan. Karena orang yang lebih berpengaruh itu penting. Ini sebuah contoh persoalan kenapa kolaborasi itu penting. Nah, jadi kesuksesan kita itu nanti ditentukan oleh kemampuan kolaborasi. Nah, kemampuan makanya di dalam proses pendidikan itu ada namanya interprofessional education. Ini yang saya ingin juga mengembangkan. Jadi kalau memang ada masa FK, masa keperawatan, ada bidan, ada farmasi, kalau bisa ada satu mata pelajaran atau satu topik pembahasan yang dibangun dalam interprofessional kolaborasi. Education. Jadi pendidikan interprofesional, pendidikan di antara profesi itu, sehingga tidak satu sendiri. Nah, kalau sendiri-sendiri tidak sukses, pastilah tidak sukses kalau saya mengharap itu. Dia akan gagap nanti ketika menghadapi persoalan di kemudian hari. Taruhlah masalah COVID ini kan nggak bisa diselesaikan satu aspek. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan lintas program, lintas sektoral, memiliki jejaring yang kuat, tidak akan sukses. Maka siapa yang sukses? Kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan kolaborasi. Nah, itu di dalam, kalau memang IPK tidak ada kaitannya, tapi sebenarnya ada aspek penilaian jika kalau mau memberikan nilai IPK itu, aspek kolaboratif itu juga masuk di dalam penilaian itu akan bisa berpengaruh. Sehingga tidak ada nilai itu tidak hanya ditentukan oleh ujian dan ujian itu. Kemudian adaptive thinking. Jadi kemampuan beradaptasi. Coba sekarang, siapa orang yang sukses sekarang? Adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Anak-anak yang sukses saat ini nanti akan kelihatan. Siapa yang tidak mampu beradaptasi dengan dunia teknologi informasi, dia akan ketinggalan. Siapapun dosen, siapapun pengajar, kalau tidak menguasai teknologi informasi hari ini, dia akan ditinggal oleh mahasiswa.
dia tidak akan menguasai kemampuan. Ya, ini kemampuan adaptive thinking. Jadi berpikir adaptif. Ya sangat sangat lentur dan bisa menyesuaikan dengan kondisi yang. Nah, ini kemampuan yang harus kita pikirkan. Kemudian kemampuan analisis informasi. Nah, ini yang barangkali perkembangan teknologi saat ini yang berkembang seperti teknologi big data. Jadi semua sekarang itu berkembangnya sekarang adalah kemampuan analisis informasi. Jadi ada informasi-informasi yang tertampung di dalam sebuah data. Kemudian ketika kita mampu menerjemahkan, menginterpretasikan data itu, kemudian kita mampu mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan kita atau kepentingan masyarakat, itulah orang yang sukses. Makanya si Menteri Pendidikan itu mengatakan di dalam pendidikan SMA itu salah satunya kan diwajibkan untuk ada pendidikan statistik sebenarnya. Sebenarnya diharapkan bukan hanya hitung-menghitung, tapi diharapkan bagaimana anak-anak itu juga mampu membaca, menganalisis informasi dengan melalui pendidikan itu. Nah, teman-teman yang di komunitas ini juga harus tahu peta. Makanya kenapa kita itu kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba dapat sponsor atau dapat pesan baik di Google maupun di media sosial lain. Ini kok sesuai dengan keinginan kita, kok sesuai dengan apa yang saya inginkan hari ini. Nah, itu adalah sudah dibangun oleh sistem big data oleh di database-nya Google atau database-nya Facebook atau database-nya yang lain. Apa yang keinginan kita itu sudah dibaca dia sehingga dia seakan-akan menawarkan jasa itu. Maka itulah sebenarnya kalau kita harapkan kalau kita mampu menguasai di sini kemampuan inilah. Jadi kalau ada sebuah data hari ini katakanlah ini mungkin sebagian besar masyarakat kata perfenomena masyarakat kesehatan sekarang itu apa? Kira-kira apa yang mau kita ambil langkah selanjutnya? Kalau kita tidak menguasai data hari ini, kita sulit. Nah, makanya kan kemampuan analisis sekarang harus kita mulai. Kemudian kemampuan komunikasi oral dan tulis itu juga penting. Sepintar apapun tapi dia tidak mampu mengkomunikasikan secara oral ya orang tidak akan bisa tahu apa konsepnya dia, apa yang mau ditawarkan dia. Demikian juga tulis. Dua-duanya ini menjadi kekuatan. Karena di media sekarang, dunianya ada dua media informasi, maka kemampuan ini harus makanya kan public speaking itu penting. Karena kita akan meyakinkan, apalagi kita akan dicetak menjadi tenaga-tenaga profesi yang nanti yang kita hadapkan adalah manusia yang dihadapkan. Nah, kalau yang dihadapkan manusia, maka kemampuan komunikasi, kemampuan mempengaruhi orang itu sangat dibutuhkan. Nah, kalau kita tidak berlatih hari ini, makanya anak-anak kalau selama kuliah pinter, tapi kalau diskusinya lemah, kemampuan bernegosiasi lemah, kemampuan melakukan komunikasi juga lemah, ini juga dia sulit nanti meyakinkan publik atau juga meyakinkan pasien suatu saat di dalam menghadapi di kemudian hari. Nah, tulisan itu meyakinkan bahwa ada kecerdasan intelektual yang disampaikan, gagasan, ide, tulisan itu penting. Jadi kekuatan tulisan ini menjadi luar biasa kalau kita juga gagasan, karena kita akan menyampaikan gagasan lewat tertulis. Maka itu juga menjadi bagian kemampuan yang juga harus dimiliki di masa depan atau saat ini yang dihadapkan. Kemudian kemampuan imajinasi juga. Jadi penting daya imajinasi itu bukan hanya sebuah khayal atau melamun, tapi bagaimana kita bisa memprediksi sesuatu itu, bisa memberikan melakukan angan-angan, kemudian angan-angan itu kita bisa bermimpi, kemudian kita melakukan, menerapkan atau bisa mencapai sesuatu mimpi itu. Imajinasi itu tidak bayangkan. Jadi kita membayangkan sesuatu itu penting karena kemungkinan masa depan juga akan terjadi seperti itu. Ya, kalau tidak, daya imajinasi ini lemah sehingga kita tidak akan muncul inovasi-inovasi baru. Karena inovasi itu diawali juga dari awalnya di situ. Nah, kemudian inisiatif, jiwa entrepreneurship ya. Inisiatif. Jadi kita juga dituntut kemampuan inisiatif. Entrepreneurship itu bisa dimaknai juga jiwa ulet, disiplin tinggi, telaten, kemudian kreatif. Itu masuk di dalam kategori entrepreneurship. Ini penting. Dan yang terakhir itu berpikir kritis dan problem solving. Hari ini siapa orang kalau tidak butuh sebuah proses penyelesaian? Orang butuh, gimana dia ingin menyelesaikan masalah hidupnya dia.
Nah, kalau ada orang yang mampu menyelesaikan masalah, mampu memberikan problem solver, maka itu menjadi orang-orang yang menjadi bagian dan berpikir kritis itu di dalam melakukan analisis kemampuan di situ. Nah, inilah sebenarnya jawaban mempersepsikan, hasilnya merubah paradigma kita bahwa bagaimana kalau kita itu rendah, tetapi kita harus memiliki sekian kemampuan atau salah satu dari kemampuan itu, maka itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan IP itu satu-satunya menjadi nilai akhir yang bisa mungkin menghancurkan masa depan kita, tapi 8 ini atau berapa 7 ini yang menjadi kekuatan. Mungkin ada kemampuan-kemampuan yang lain, tapi ini dari 7 ini kemampuan masa depan. Bahkan kalau dilihat dari rilis di jurnal bahwa kompetensi yang dicari ini, mohon maaf ini khususnya mahasiswa khususnya kedokteran atau mahasiswa kesehatan, kemampuan yang dicari di semua pengguna lulusan itu adalah bukan kemampuan intelektual. Tapi nomor 1 adalah kemampuan communication skill. Keterampilan komunikasi nomor 1. Jadi hampir nomor 10 atau berapa yang IPK, indeks prestasi itu. Jadi yang dicari itu ternyata kemampuan komunikasi. Kami berpikir iya. Coba saudara nanti ketika menghadapi, kalau memang teman-teman yang dari kedokteran itu menghadapi pasien, apakah Anda langsung diem? Kan enggak. Mau melakukan anamnesa, apakah harus melakukan diem? Kan enggak. Mesti komunikasi. Apa yang kamu, kalau nggak mau melakukan komunikasi, nggak akan bisa melakukan pengkaji data secara lengkap. Sehingga sulit menegakkan diagnosis, apalagi melakukan treatment. Nah, ini kekuatannya di situ. Makanya yang dicari sekarang itu adalah kemampuan komunikasi. Nah, dari sini semua ada sesuatu yang belum mungkin saya sampaikan, itu adalah kepedulian. Nah, hilangnya kepedulian itulah yang nanti akan mungkin hampir semua di sini akan sangat terkait dengan kepedulian. Memang kalau kita nggak peduli ya apa yang terjadi di dalam kondisi kita menghadapi kasus-kasus. Jadi IPK itu sangat penting, tapi bukan satu-satunya yang harus menjadi sesuatu kita atau mungkin tujuan akhir kita, tapi kemampuan skill masa depan inilah yang menjadi kekuatannya. Jadi itu sebagai pengantar supaya nanti kita diskusi lebih dalam. Jadi bagaimana kita membangun persepsi itu? Banyak orang-orang tadi yang sukses, ya bukan karena IPK, tapi karena kemampuan yang dia mampu menggali potensi pada dirinya sehingga dia bisa berkembang, kemudian bisa mengembangkan potensi itu, dia bisa menghasilkan sesuatu. Jangan dipikir hari ini itu tujuan akhir Anda. Maka saya berpikir ketika Anda belajar saat ini, saya berpikir 4 atau 5 tahun yang atau sekarang mungkin semester akhir. Apa yang Anda pelajari pada semester 1 itu mungkin setelah lulus itu sudah berubah. Berarti di semester 1 itu tidak ada gunanya kalau kita mempelajari substansi materi itu. Apalagi ilmu-ilmu kedokteran yang cepat berkembang. Bisa saja berubah treatment. Karena pada saat awal kita ajari itu sudah sekian tahun. Nah, taruhlah Anda diajari farmakologi katakan. Nah, ketika Anda diajari farmakologi, kalau memang ilmunya itu mungkin yang diajarkan itu adalah ilmu yang lama, kata. Dia tidak mengajari tentang bagaimana cara belajar. Maka nanti 2-3 tahun setelah lulus, kata, maka terjadi perkembangan yang luar biasa tentang dunia pengobatan, tentang terapi. Perkembangannya luar biasa. Sehingga kadang-kadang loh, ini obat apa? Kita mau memberikan obat apa, kebingungan. Karena kita tidak pernah diajari tentang bagaimana cara belajar. Paradigma, cara belajarnya itu ketika diajari cara belajar, maka walaupun sudah lulus bisa menggali, belajar bagaimana sih sebenarnya ini. Sehingga dia bisa belajar mandiri sehingga bisa menghasilkan perkembangan ilmu. Saya sering mencontohkan kepada mahasiswa itu gini. Ketika anak-anak kalau diajari ngaji katakanlah, apakah kita diajari ngaji itu mulai juz pertama sampai juz 30? Kan tidak. Cukup orang tua kita memberikan atau guru-guru kita mengajari tentang metode tilawati atau metode iqra atau metode al-bardi. Hanya beberapa buku kecil, hanya lembaran itu.
Setelah dia tahu dia bisa membaca caranya, dia sendirilah yang membaca juz 30, juz 20, juz 29 tanpa diajari membaca juz 20. Disuruh membaca dia mampu. Kenapa? Bukan dia diajari juz 20, tapi dia diajari tentang bagaimana dia cara belajar membaca. Bagaimana dia belajar tentang metodologi itu sendiri. Jadi itu substansi materi, bukan materi yang penting, tapi bagaimana dia cara memahami itu. Maka sama ketika saudara mempelajari tentang ilmu fisiologi, katakan. Kalau paradigmanya itu fisiologi, cara kita paham bahwa ilmu yang mempelajari fungsi tubuh manusia, maka yang terkait dengan semua fungsi di dalam tubuh manusia harus kita paham. Walaupun kita belajar tentang, oh ya, kalau saya ini mempelajari fisiologi nih, karena saya hanya mempelajari fungsi-fungsi tubuh manusia. Oh, kalau saya hanya mempelajari struktur tubuh manusia, katakan, maka itu bukan wilayah fisiologi, itu wilayahnya adalah anatomi. Karena khusus anatomi itu hanya mempelajari pada struktur bagian-bagian dari tubuh manusia. Jadi ketika bicara struktur, kita bicara pada anatomi. Ketika bicara pada fungsi, walaupun tidak diajari oleh semua dosen, kita belajar sendiri nggak bisa. Karena sudah kita paham di otak kita bahwa oh ini mempelajari. Demikian juga belajar pada patologi katakanlah atau fisiologi. Nah, itu juga berbeda di dalam mempelajari itu. Kalau kita tahu paradigmanya, kalau patologi itu sebuah ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Berarti apa? Berarti saya harus tahu tentang paradigma ilmu penyakit. Nah, kalau tahu paradigma ilmu penyakit, maka saya harus tahu teori dasar tentang penyakit. Maka sesungguhnya penyakit itu timbul karena apa? Karena proses penyakitnya bagaimana? Nah, kalau itu dikuasai, maka ketika ada penyakit baru pun kita bisa menjawab. Kita bisa menjawab, contohnya saja. Dulu perkembangan penyakit katakanlah kolera atau apa. Orang akan mengatakan dengan teori keseimbangan kan begitu. Ada host, ada agent, ada environment. Ketika kondisi tidak seimbang, maka terjadi sebuah sakit. Waktu itu memang bahwa penyakit itu karena waktu itu wabah kolera dia minum air dari sungai. Ceritanya begitu. Nah tiba-tiba air sungai dari hilir atau hulu itu tercemar. Maka dikatakan bahwa ketika ada sebuah kondisi yang fisik, kondisi lingkungan yang jelek, akan mempengaruhi adalah host atau agent akan juga berpengaruh pada host. Tapi perkembangan sekarang Anda mau ujian, besok mau host C katakanlah mau ujian ujian semester atau ujian mungkin skill lab. Kadang-kadang diare. Apakah karena faktor lingkungan? Tidak. Mungkin karena psikologis. Maka teori yang tadi sudah tidak bisa dipakai. Maka teori yang sekarang berkembang bahwa kondisi penyakit itu bisa disebabkan karena multiple causa. Bahwa penyakit itu bisa disebabkan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor gaya hidup atau perilaku. Jangan-jangan si anak ini karena perilaku. Nah, masalah psikologi terkait dengan faktor perilaku. Maka berkembang penyakit itu. Nah, kalau saya tadi bercerita, kalau kita belajar tentang bagaimana cara, maka kita akan berubah. Sama seperti kita memahami sesuatu di sini. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun paradigma, mempersepsikan sesuatu itu bagaimana, untuk apa, dan seterusnya. Itu yang makanya kenapa kok penting sekali mungkin itu belajar terkait dengan konsep-konsep dasar dari ini. Sehingga ketika begitu, cara berpikir kita sudah terbuka, memahami sesuatu, kita akan mudah, kita akan menjadi sebuah orang yang sukses. Jadi itu mungkin pengantar dari saya, mungkin mudah-mudahan bisa pas sesuai dengan tema. Nanti lebih baik diskusi saja. Saya serahkan ke Mbak Evi untuk memandu, silakan. Baik, alhamdulillah materi sudah disampaikan oleh Bapak Aziz. Secara keseluruhan titik baik untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Bapak Aziz ya. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan untuk drop pertanyaan di room chat. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan dari kakak-kakak yang hadir di sini. Sambil menunggu pertanyaannya, saya akan menjelaskan tentang Abizar Community ini sendiri. Abizar Community ini merupakan komunitas yang mengajak
untuk memberdayakan masyarakat di bidang sosial melalui gerakan Abizar Humanism dan juga bidang pendidikan melalui Abizar Ingenius agar tercapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Saat ini juga Abizar menerima donasi. Kalau ingin melakukan donasi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga bisa mengirimkan donasi baik itu buku, barang-barang, maupun uang, dan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Permisi Pak Aziz, sekarang memasuki sesi kedua, tanya jawab atau diskusi. Dan peserta ini sudah banyak yang hadir dengan banyak multi jurusan seperti ekonomi, komputer atau teknik, kehutanan, perikanan, dan juga sebagainya itu. Mungkin dipersilakan ke peserta untuk bertanya ya. Baik, ini pertanyaan sudah datang dari Kak Enes Farah Novianti. Selamat malam, saya Enes Farah Novianti, izin bertanya. Bagaimana tanggapan Bapak untuk kasus atau sebagian manajemen di sebuah perusahaan lebih mengutamakan menerima calon karyawan yang IPK-nya lebih tinggi daripada sebuah skill? Dan trik-trik yang seperti apa saja agar kami dan tentunya sebagai mahasiswa dapat mengelola kemampuan imajinasi dan adaptasi thinking dengan baik. Terima kasih. Silakan Bapak Aziz. Langsung ya. Jadi ya. Ini mungkin tidak kita pungkiri ya. Jadi masih ada beberapa perusahaan yang menggunakan standar IPK. Tapi sekarang hampir sebagian besar dia pasti akan menggunakan tambahan psikotest. Jadi IPK tidak menjadi satu utama ya. Maka syarat yang paling utama mungkin itu adalah IPK. Makanya sekarang beberapa perguruan tinggi itu IPK-nya memang akan istilahnya distandarkan untuk ditinggikan supaya hanya bisa memenuhi untuk wawancara. Itu kan seleksi administratifnya saja. Tapi pada proses diterima dan tidaknya itu lebih condong pada psikotest karena perusahaan juga tidak mau rugi terkait dengan kualitas sumber daya. Bahkan sekarang banyak juga perusahaan menggunakan jasa pengembangan sumber daya. Jadi ada sebuah lembaga katakan, ada lembaga yang bergerak di dalam human resource itu dia yang bisa menyalurkan tenaga-tenaga ahli. Sehingga perusahaan itu sekarang sudah mulai cukup minta karena dia sudah mempercayakan pada lembaga itu. Lembaga itu tentu melakukan fungsi yang banyak, ya fungsinya termasuk di fungsi pelatihan, fungsi pengembangan karir dan seterusnya. Sehingga perusahaan itu tidak merugi karena dia sudah menyerahkan kepada lembaga. Nah, selanjutnya bagaimana? Karena kemampuan skill sekarang itu sekali. Makanya sekarang kami berharap pada teman-teman yang sekarang masih mahasiswa, jangan hanya menunggu IPK bagus. Selama sejak mahasiswa, maka perbanyaklah kemampuan skill melalui program sertifikasi. Jadi strategi, karena apa? Setelah Anda nanti kompetensinya bagus, otomatis sangat mudah diterima sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Sebagai contoh ya, satu-satu, ada sebuah anak-anak ini yang mau lulus. Kemudian dia mengikuti berbagai sertifikasi, baik yang standar BNSP maupun yang mungkin luar. Tapi yang tersertifikasi yang punya standar itu. Ketika dia lulus, sama-sama lulus, kemudian dia melamar sebuah pekerjaan, padahal pekerjaan itu butuh orang yang ahli dengan melakukan sertifikasi kompetensi itu, maka yang dicari adalah orang yang memiliki sertifikasi kompetensi. Kan nggak mungkin perusahaan memilih orang yang non punya sertifikasi, nanti dia melatih lagi, dia mengembangkan itu. Pasti di situ. Maka skill itu sekarang penting. Nah, bagaimana tadi? Selain itu, selama di dalam proses pendidikan, kita pun dibutuhkan kemampuan adaptif, kemampuan berimajinasi. Kemampuan adaptasi itu tidak mudah, memang terkait dengan kepribadian kita. Tapi kalau sesuatu sifatnya, kalau kita nggak melakukan latihan, ya kita sulit melakukan proses adaptasi. Makanya lembaga-lembaga organisasi, lembaga-lembaga
lembaga sosial. Kita ikut berpartisipasi di situ itu dalam rangka membangun bagaimana kemampuan adaptasi atau kemampuan berpikir adaptif. Nanti kan seringnya kayak begini ya, acara begini ini sering kita berdiskusi, sering kita bertukar pikiran, maka kemampuan kemarin kita mempunyai cara pandang yang berbeda, ketika hari ini juga berbeda dengan kondisi real di teman-teman Anda, pasti Anda berpikir, mestinya nggak begitu, tapi sebenarnya begitu. Tapi pada umumnya sebenarnya proses Anda mengikuti program, proses mengikuti cara berpikir di kelompok ini, itu namanya proses adaptasi berpikir. Nah, kalau sering diasah, sering bertemu sama teman-teman, apalagi sesama jurusan, itu memiliki kemampuan adaptif yang cukup bagus. Jadi contohnya ini, ada sekelompok anak-anak FK kedokteran, satu kelompok. Tapi juga anak-anak FK ini sering berkumpul kepada kelompok multidisiplin. Maka cara pandang berpikirnya itu, kemampuan adaptifnya, itu lebih cepat anak-anak yang sering berteman dengan anak-anak dengan multidisiplin. Karena dari multidisiplin kita tahu pandangan orang ekonomi, dari pandangan tentang ahli hukum, pandangan ahli agama, tentang ilmu sosial. Nah, ketika teman-teman memberikan pandangan dari sudut pandangnya ilmu yang masing-masing itu, maka kita akan mengikuti sebenarnya cara berpikirnya orang-orang yang kita sering berkumpul itu. Dengan sering berkomunikasi itulah nanti pola adaptive thinking itu akan terjadi, termasuk adaptasi di dalam proses hidup di situ. Nah, dari situ kemampuan imajinasi akan muncul. Maka contohnya gini ya, acara-acara webinar katakan, acara diskusi begini. Saya yakin Anda di rumah atau pulang akan ada semacam cara berpikir, apa yang perlu saya kembangkan setelah ada ide gagasan ketika saya bicara, ketika nanti Anda bertanya, ketika ada yang mendengarkan. Apa yang saya kembangkan, isu-isu yang saya tampilkan tadi. Nah, apa yang saya lakukan, kemampuan Anda ingin memprogram sesuatu itulah sebenarnya mengasah, melatih kemampuan kemampuan imajinasi. Maka saya sering ikut seminar atau ikut mendengarkan orang-orang di dalam proses forum-forum ilmiah. Bukan berarti saya ikut larut di dalam kegiatan itu, kemudian saya absen, kemudian saya mendengarkan, sudah cukup selesai, enggak. Tapi mesti saya berpikir, apa yang saya bisa, ide gagasan apa yang saya bisa tindak lanjuti di dalam seminar itu. Pasti muncul begitu. Apakah itu dalam pengembangan keilmuan saya, apakah itu pengembangan dalam dunia, mungkin sesuatu yang temuan-temuannya harus saya hasilkan untuk karya kami, untuk dimanfaatkan di masyarakat, atau hanya sedikit bagaimana cara bisa merubah pribadi sendiri untuk seperti itu. Jadi melalui proses begitu terjadi. Tapi kalau ada orang yang sering mengikuti kegiatan forum-forum, tetapi dia tidak berpikir, apa yang mau saya lakukan setelah saya mengikuti? Nah, ini yang sulit. Maka melalui begini, ini cara berpikirnya sudah harus dirubah. Bagaimana kami atau Anda bisa melakukan sesuatu itu bisa berkembang. Ini contoh ya, contoh makanya jangan dibiarkan kegiatan-kegiatan semacam begini secara ilmiah itu tidak ada efek bagi kita, enggak. Ada sesuatu yang bisa dibangun. Coba nanti pasti ada ya. Tadi gagasan-gagasan saya memberikan contoh-contoh, pasti ada. Mungkin suatu saat katakan gini, oh iya, IP saya kecil. Tadi kan sudah saya contohkan di awal. Bisa enggak kan saya seperti katakan Steve Jobs tadi? Bisakah saya seperti si A tadi? Tapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu sebuah imajinasi yang bisa dikembangkan sesuatu, kemudian Anda bisa mencapai apa yang Anda imajinasikan. Walaupun itu tidak saat ini tidak rasional, tapi suatu saat bisa akan berkembang dan itu bisa menjadikan sesuatu. Nah, ini contoh. Katakan ini contoh seorang mahasiswa ini. Bagaimana teman-teman ini bisa berkumpul di dalam menyelesaikan sesuatu ya? Kita membuat komunitas begini, apa yang suatu kita melakukan sesuatu? Atau kita bisa tentang bisnis apa yang kita bisa kembangkan dengan banyaknya orang lah. Ini akan ada saling tukar menukar situ. Jadi itu konteks di situ sehingga membangun imajinasi, kemudian adaptasi ini perlu latihan. Makanya kan karena skill atau keterampilan itu perlu dilatih. Latihannya melalui banyak hal, kita diskusi dan seterusnya. Jadi itu mungkin jawaban saya ya, mungkin bisa memberikan tambahan penjelasan. Baik Pak Aziz, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua datang dari Mas Nafi.
Selamat malam, saya ingin bertanya, untuk IPK, apakah ada tindak lanjut yang terkait ketika kita akan melanjutkan ke jenjang magister atau S2? Terima kasih, Pak. Jadi Silakan Pak memang, Aziz. jadi gini, memang ada perguruan tinggi kalau S1 ke S2 memang ada, apalagi di Erlangga ya. Makanya kalau S1, S2 itu biasanya ya di atas 3. Ya mudah-mudahan, tapi kan bukan kita itu IPK rendah, kemudian kita tidak bisa. Tadi, kalau memang kita ingin belajar ke dunia akademis, ya tentu IP-nya tetap harus kita kembangkan. Tapi ingat loh, tadi bicara tentang kesuksesan. Jadi kalau kita mau belajar lagi studi lanjut dan seterusnya, ya mau nggak mau harus dikejar IPK-nya. Karena itu menjadi syarat administratif untuk melanjutkan studi. Jadi bukan harus tinggi, enggak, minimal gini. Ingat ceritanya si Gubernur DKI itu Pak Anies Baswedan. Dia berpikirnya begini, dia tidak ingin lulus cepat. Kalau dengan hanya IPK, dia lulus cepat tapi hanya IPK rendah, tapi tidak bisa dipakai apa-apa. Waktu itu kan cerita, karena dari UGM. Nah, dia akhirnya lulusnya agak mundur, tapi dengan catatan IPK yang dihasilkan tadi bukan minta tinggi, yang penting IPK-nya bisa dipakai untuk syarat untuk ikut program beasiswa di waktu itu mungkin di Amerika ya. Apa beasiswanya apa ya? Mungkin Aminef atau apa di situ. Fulbright ya mungkin. Jadi dia hanya mencari bagaimana IPK bisa memenuhi syarat. Nah, makanya kan berarti bahwa sebuah perguruan tinggi program magister itu pasti memiliki syarat IPK. Makanya dilihat kalau Anda ingin meraih atau bisa meningkatkan jenjang perguruan tinggi lain, S2 katakanlah, lihat syarat S2-nya itu IPK-nya berapa. Katakanlah 3,00, ya sudah. Ada yang penting adalah memenuhi syarat itu. Kalau memang nggak bisa, IPK harus 3 lebih, nomor 1, nomor 2, enggak. Yang penting memenuhi syarat. Nah, kalau memang kita berat di dalam belajar. Karena apa? Sesuai dengan kebutuhan. Kan gitu. Karena ada jaminan di situ. Jadi memang ada sebagian perguruan tinggi masih, kalau sudah dunia akademis pasti itu menjadikan sebagai syarat administratif di situ. Nah, biasanya memang kalau IPK itu kan memang penilaian dari beasiswa. Nah, ada pertanyaan itu. Jadi memang kalau IPK-nya rendah, ya tentu beasiswanya ada memang kontrak ya. Semua Anda ketika akan mendapatkan beasiswa program magister, ada beasiswa LPDP dan seterusnya, ada kontrak. Kalau selama kontraknya itu mungkin Anda tidak memenuhi syarat kontrak, ya tentu bisa saja IPK itu istilahnya apa, beasiswa itu dicabut. Tapi tergantung dari kontrak. Selama kontrak tidak ada, ya tidak ada ininya. Makanya semua beasiswa ke perguruan tinggi yang lain, apapun, siapa yang memberikan donatur, itulah yang akan menjadi, kita lihat ininya apa, kerjasama. MOU-nya bagaimana. Jadi itu kalau memang bagaimana kalau tiba-tiba IPK-nya turun, kemudian beasiswanya bagaimana, dilihat dulu. Kalau MOU-nya ketika IPK turun dalam sekian semester berturut-turut bisa dicabut, ya sudah mengikuti pasti. Itu mungkin bisa saya jawab. Mungkin ada yang lain? Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Grace Agatha, mahasiswa Institut Teknologi Surabaya. Pertanyaannya begini Pak, kita tahu di kalangan mahasiswa IPK itu dijadikan parameter belajar, tanggung jawab, dan juga mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa tersebut menyerap ilmu. Saya termasuk mahasiswa yang punya IPK yang standar sejauh ini dan saya sering merasa minder dengan teman-teman yang punya IPK tinggi, apalagi jika memberi pendapat di suatu forum, saya merasa pasti pendapatnya lebih disetujui. Dia yang memiliki IPK tinggi lebih disegani teman-teman juga. Apakah Bapak memiliki saran agar kita bisa lebih pede dan tidak minder, Pak? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus itu. Saya dulu punya teman, nilainya IPK-nya itu tambah, bukan tengah-tengah lagi. IPK-nya kalau kuartil 4 ya istilahnya. Tapi kalau dia debat, kalau dia diskusi di kelas, dia menguasai.
Artinya, oh berarti kemampuan public speaking-nya yang perlu diasah. Jadi persoalan argumen itu kadang-kadang persoalan kemampuan bagaimana dia memberikan gagasan, kemampuan public speaking-nya bagus. Tetapi orang yang itu mungkin perasaan ya, perasaan kita bahwa kita tidak diakui atau enggak. Jadi kalau kita dewasa, karena di kampus atau di kebebasan mimbar akademik, itu kan tidak ada perbedaan ketika orang itu menyampaikan gagasan, oh ini dari IPK tinggi, enggak. Selama argumen itu, analisis itu kita patahkan, kemudian kita jawab sesuai dengan teori-teori yang kita miliki, maka sebenarnya kemampuan IPK itu tidak menjadi jaminan bahwa itu pendapat itu disetujui. Ya, mungkin pada saat itu pendapat si IPK tinggi itu karena mungkin rasional saja. Jadi bagaimana cara ya kita asah kemampuan public speaking. Maka latihan kalau ketika debat, kalau diskusi, ya tentu kita harus memiliki referensi yang banyak. Maka membaca itu kemampuan itu adalah kunci kemampuan literasi, itu adalah kunci kemampuan kita untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ingat loh, ide gagasan itu kan tidak semua IPK tinggi boleh gagasan yang bagus. Justru orang-orang yang memiliki cara pandang yang berbeda, yang orang memandang dari sudut pandang yang berbeda, itu biasanya ide gagasannya yang bisa dirasionalisasi. Makanya saya sarankan, asah itu kalau memang hanya di forum, meyakinkan seseorang di forum-forum itu, ya asah di dalam kemampuan public speaking. Nah, kemampuan materi, literasi itu yang kita kuatkan. Yaitu ketika literasi kita kuatkan, ya saya kira jaminan untuk bahwa Anda mempunyai kemampuan. Jadi kemudiannya selanjutnya begini, IPK rendah katakan, atau IPK standar. Bukan berarti Anda tidak memiliki potensi, punya. Makanya harus melihat, ketika si anak tadi itu IPK-nya tinggi, apa potensi Anda yang bisa miliki melebihi dari potensi yang ada dimiliki teman Anda. Itu yang harus digali. Kan nggak mungkin semua IPK tinggi itu semua segala-galanya. Mungkin ada sisi lemahnya. Pasti ada sisi lemahnya. Tadi saya sampaikan, lemahnya di mana? Si A IPK itu, apakah kemampuan kolaborasinya bagus? Nah, kalau kemampuan kolaborasinya bagus, sedangkan Anda punya potensi kemampuan kolaborasi, maka kekuatan itu Anda simpan. Atau daya inovasi, daya kreativitasnya. Anak ini pinter, sekolahnya, studinya bagus nilainya, tapi kreativitasnya tidak bagus, tidak ada. Maka Anda harus bisa menghasilkan sebuah kreativitas, kemampuan. Anda beli kemampuan apa di situ? Nah, ini kita gali. Contohnya gini, ketika menjadi mahasiswa, teman-teman Anda pintar, sedangkan Anda itu literasi, tulis menulisnya bagus. Maka tolong kembangkan. Tulisan-tulisan di media itu Anda harus lebih dominankan. Di saat teman Anda itu IPK-nya bagus, tapi karya-karya Anda di dalam media, tulisan-tulisan Anda di media itu banyak menghiasi di media, baik nasional maupun itu. Maka itu yang menjadi kekuatan. Maka orang pasti banyak yang kenal itu nanti akan Anda yang lebih kenal. Paling IPK yang dikenal kan di kelas ketika mungkin waktu wisuda hanya disampaikan di situ. Tapi publik akan membaca tulisan Anda jika di kolom-kolom itu sering Anda menulis opini tentang apapun yang Anda miliki. Atau mungkin Anda sebagai kemampuan Anda menjadi seorang YouTuber katakan. Lebih dikenal Anda daripada IPK tadi. Maka dilihat aja influencer-influencer itu. Itu lebih dominan sekarang. Karena sekarang sudah berubah pemahaman di situ. Nah, itu kan skill ya. Skill yang dimana kompetensi yang ada pada diri Anda untuk berkembang. Kan tidak mungkin anak ini kecuali anak IPK-nya bagus, kemampuan itu bagus, semua bagus. Wah, ini sulit terkalahkan. Nah, ini ya Anda harus mencari celah itu. Jadi kemampuan memanfaatkan peluang itu yang paling penting bagi saya. Makanya sekarang itu paling penting itu kenali potensi diri Anda. Jadi sama ketika saya tadi bercerita, sama. Loh, teman-teman saya tadi dulu pinter ya pada saat studi lanjut itu. Tapi kok saya nggak akan bisa ngalahkan. Tapi saya berpikir, waktu itu tahun 2001 kan, 2001 tidak ada dosen satupun waktu itu, mahasiswa itu semua dosen waktu studi. Tidak ada satupun dosen itu menghasilkan sebuah karya. Waktu itu karya adalah karya buku. Nah, bagi saya buku-buku di literatur keperawatan itu sangat rendah waktu tahun 2001-an. Maka saya tulislah buku itu. Padahal dosen yang ngajar saya
itu waktu itu materi yang diajarkan oleh dosen saya, kemudian saya kembangkan, saya tulis di dalam tulisan dengan bahasa kami, akhirnya muncul terbitan saya, keterbitan dari karya saya. Apa yang terjadi? Setelah tulisan itu muncul, maka dosen yang bersangkutan itu tidak akan menulis seperti yang diajarkan dia. Karena sudah kedahuluan ide gagasannya itu. Kalau dari sisi kemampuan, ya pintaran dosen kan dibanding dengan mahasiswa. Tapi kemampuan kecepatan untuk menghasilkan kreativitas itu lebih dominan. Walaupun saya tidak IPK-nya tinggi, tapi dominasi orang-orang akan banyak membaca dari karya-karya saya, pengakuannya lebih banyak daripada ke saya daripada yang bersangkutan. Itu contoh ya, contoh bagaimana kita menggali potensi pada diri. Makanya kan anak ITS itu biasanya karya apa, intelektualnya bagus, tapi 8 kemampuan itu yang tidak dominan. Maka kalau Anda hari ini bisa mengambil atau bisa menggunakan potensi kemampuan digunakan, pasti Anda akan lebih sukses dibanding lebih cepat berhasil daripada teman yang IPK tadi. Jadi sekarang dunia ini sudah mulai berubah ya, pergeseran informasi, pergeseran teknologi sudah berubah. Makanya sekarang itu saya lihat, media sosial itu menjadi kencang berkembangnya anak-anak muda itu di situ. Oke, mungkin itu ada tambah lagi. Baik Pak, ini untuk pertanyaan terakhir datang dari yang lagi streaming di YouTube Abizar Official nih Pak. Dari Usnul Ulfiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, apakah bagi mahasiswa baru itu bagusnya sudah mengetahui skill-nya atau malah mengasah skill-nya? Terima kasih. Nah, tentu ya, ini mahasiswa baru. Mahasiswa baru ini kan apakah di semester 1 atau mau masuk, ya ini posisinya di situ. Nah, makanya di semester 1 atau mahasiswa baru, itu kan harus dipahamkan dulu tentang paradigma, cara berpikir dulu. Ini istilahnya, kalau istilah saya, dan makanya ilmu dasar itu diletakkan pada semester awal. Maka cara berpikir itu harus ditata ulang dulu. Jadi apa yang punya potensi kalau mau belajar ya, potensi pada dirinya. Kalau dia mau studi, katakanlah ini studi lanjut di mana, dia harus mengembangkan diri. Apa sih? Nah, dia harus melihat dulu, oh ini mata kuliah ini, oh ini posisi ini, oh bagaimana ini. Dia harus tahu dulu bagaimana dia memahami paradigmanya di situ. Nah, setelah tahu cara paradigma, kita harus menggali apa kita, kemampuan potensi diri kita itu. Nah, kita sudah memilah, ketika kita sudah tahu potensi diri kita, kemudian ketika kita belajar kompetensi yang ada, kita sudah bisa. Apakah dua-duanya? Ya, tentu kita harus, nggak mungkin kan, kita harus milih salah satu, karena studi kan harus menggali tentang kemampuan yang harus lulus kan begitu. Tetap. Nah, ketika kita punya potensi diri, Anda tinggal mengasah, tinggal kemampuan itu. Jadi banyak potensi pada diri Anda, tapi tolong tidak semua digarap. Nanti nggak ada yang fokus, akhirnya nggak akan sukses. Ada beberapa titik-titik itu yang perlu diasah supaya menjadi potensi yang luar biasa. Nah, tentu yang paling penting tadi loh, dari 8 kemampuan atau kompetensi, skill 8 itu yang diasah. Jadi kalau memang kemampuan Anda katakan di sini, karena bagaimanapun masa depan ya di 7 atau 8 tadi. Bukan kalau kemampuan yang tadi pelatih olahraga beda lagi. Itu ketika Anda mau di FK kemudian Anda ingin jadi atlet kan nggak mungkin itu. Mestinya keliru masuknya di situ. Ketika menjadi atlet ya masuk di UNESA di situ. Itu akan menjadi luar biasa kalau menjadi di dunianya di situ. Ya ini penting, kenapa? Satu sisi mengasah, mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan passion yang ada di situ. Sama ini. Jadi sekarang ini saya lihat di beberapa media itu kan, sekarang kan lihat aja seorang influencer, YouTuber kan tidak jurusan komunikasi. Nah, artinya dia punya potensi ketika di jurusan itu dia mencoba memadukan, dia mengembangkan, mengasah, akhirnya dia berkembang dengan konten diri di bidang yang bersangkutan. Jadi ketika masa baru tentu harus memahami dulu paradigma ilmu yang akan dipelajari dia, bagaimana
kompetensinya di situ, kemudian setelah itu kenali potensi diri Anda. Setelah tahu mengenali diri potensi Anda, ya asah keterampilan atau kompetensi yang ada pada diri Anda, sehingga nanti Anda menjadi seseorang yang benar-benar kuat, sukses. Saya hanya menginginkan gini, jangan ikut arus pada semua kelompok pada umumnya. Arus itu kalau si A kepengen ini ikut semua sama. Enggak, harus punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau saya itu gini, kenali diri Anda, jadilah diri Anda sendiri dulu. Itu yang harus diciptakan kembali potensi diri. Ketika Anda bisa menggali diri Anda, bisa mengenali potensi diri Anda, saya kira akan tinggal saja. Tinggal diskusi sama mungkin seorang ahli-ahli di bidang mungkin pengembangan diri, ya nanti akan diarahkan. Biasanya orang psikolog itu yang tahu tentang potensi itu. Itu sangat mudah ini pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena suksesan sekarang masa depan atau saat itu ya ditentukan dari kompetensi itu. Tapi masih cara berpikir ini masih sulit. Pasti yang diincar hanya IPK saja. Kalau saya ya IPK iya, memenuhi standar minimal, tapi kompetensi skill yang lain itu harus diasah pada diri. Bukan yang minta nomor 1 terus loh ini. Yang penting kan IPK standar, bukan nggak lulus gitu menurut saya. Kalau nggak lulus ya susah. Jadi, karena ini nanti tantangannya kan tambah down kan gitu. Ya tapi harus ada sesuatu. Nah, kecuali yang tadi saya mencontohkan tadi, jadi di drop gara-gara di drop bisa berpikir itu sebenarnya cerdas itu di drop karena tidak mengikuti kata-kata Bill Gates tadi drop out ya bukan karena dia tidak bisa, memang karena dia nggak bisa iramanya rutin. Dia orang-orang begitu itu sulit dikendalikan karena kreativitasnya tinggi. Kalau orang kreativitas itu kan sulit dikendalikan. Biasanya dia bisa nggak cocok cara berpikirnya. Mungkin dia dosennya sudah berpikir 1-2 langkah, dia sudah 5 langkah. Nah, dia nggak betah, akhirnya dia nggak mau melakukan sesuatu pada sesuatu yang normal. Akhirnya dia mungkin malas dan seterusnya. Itu contoh. Jadi itu mungkin barangkali bisa saya share, barangkali bisa menjadi pencerahan atau menjadi diskusi, ya yang menambah pengetahuan lah, supaya kita bisa merekonstruksi cara berpikir sebenarnya. Baik, Pak. Terima kasih. Pengumuman untuk peserta di penghujung sesi webinar ini akan dibagikan formulir tentang feedback untuk acara hari ini. Nah, pada formulir ini telah diberikan pengisian nama dan gelar jika ada gelar, dan dimohon untuk mengisi datanya dengan lengkap dan tepat, karena nama dan gelar yang ada tersebut akan menjadi patokan bagi panitia untuk menuliskan sertifikat yang nantinya akan dibagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan materi yang hari ini telah disampaikan oleh Bapak Aziz akan dibagikan juga di grup WhatsApp yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian sudah join. Pak Aziz, terima kasih ya untuk ilmunya yang sudah di-share kali ini. Sama-sama. Kali ini tentang jadi ringkasan kali ini itu bahwa banyak sekali contoh orang-orang yang sukses dengan IPK rendah. IPK itu memang bukan segalanya dan bukan yang utama dari sebuah pencapaian. Tentunya IPK juga bukan yang menentukan tingkat kesuksesan bagi setiap orang yang menerimanya. Terus pengenalan terhadap diri sendiri itu sangatlah penting. Bagaimana kita menggali passion, bagaimana minat, bakat, dan kemauan apalagi. Karena skill tanpa kemauan itu tidak bisa diwujudkan. Dan skill yang kita butuhkan itu yang paling utama adalah kemampuan kolaborasi, adaptive thinking, kemampuan analisis, kemampuan komunikasi tentunya, kemampuan imajinasi, inisiatif dan entrepreneurship, berpikir kritis dan juga problem solving. Yang terakhir, kemampuan peduli terhadap sesama dan juga diri sendiri juga tentunya. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia,
Alhamdulillah sesi diskusi pada webinar seri 1 hari pertama pada malam ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Aziz pada malam ini sudah berbagi ilmunya kepada kita semua yang hadir pada webinar ini. Dan juga kepada peserta webinar yang sudah menyimak dengan sangat antusias pada rangkaian acara diskusi webinar kita malam ini. Baik, karena acara hari ini sudah selesai, maka saya, Evi Febrion Rahayuni Tias, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, mohon maaf. Semoga apa yang telah kita lakukan malam ini bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Amin, amin, ya robbal alamin. Oh ya, untuk peserta dimohon untuk jangan meninggalkan Zoom untuk keperluan dokumentasi panitia. Terima kasih, Bapak Aziz. Sama-sama. Oke, saya live dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, saya sebagai moderator juga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.